Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputweni Melia Putri. Saya dari kelas J semester 4 dengan NIM 1911031280 dan nomor absen 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video simulasi mengenai penanaman konsep pembelajaran pecahan di sekolah dasar. Nah, sebelum itu marilah kita mengetahui pengertian dari pecahan. Nah, pengertian pecahan itu sendiri adalah pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, A per B seperti ini. A per B. Nah, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Dan A dan B ini merupakan bilangan bulat. Serta B tidak boleh sama dengan 0. Nah, itulah pengertian dari pecahan. Nah, dalam pecahan ini ada yang disebut dengan pembilang dan juga penyebut. Nah, di sini ada A dan B. Nah, A ini kita sebut dengan pembilang dan B ini kita sebut dengan penyebut. Nah, jadi untuk pengertian dari pembilang dan penyebut itu sendiri, pembilang adalah suatu bilangan atau angka yang akan dibagi. Sedangkan penyebut adalah pembagi dari suatu bilangan atau angka yang akan membagi suatu bilangan. Nah, agar kalian lebih mudah memahami seperti apa itu pecahan, di sini saya akan memberikan sebuah contoh mengenai pecahan. Nah, di sini kita mempunyai sebuah lingkaran. Nah, lingkaran. Lalu, lingkaran yang utuh ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, satu lingkaran yang utuh ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi, lambang bilangan pecahan dapat kita tulis 1/2. Nah, 1/2 ini merupakan pembilang dan penyebut. Jadi, 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Nah, seperti itulah konsep pecahan yang sederhana. Nah, karena kalian sudah memahami pengertian dari pecahan itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pecahan. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa saja jenis-jenis dari pecahan? Nah, jika belum mengetahui, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pecahan. Pecahan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pecahan murni, yang kedua pecahan tak murni, dan yang ketiga pecahan campuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pecahan murni terlebih dahulu. Jadi, pecahan murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebutnya. Jadi pecahan murni ini nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebutnya. Nah, pecahan murni ini merupakan salah satu pecahan biasa. Jadi, adapun contoh dari pecahan murni ini yaitu contohnya yaitu 2/7. Jadi, di sini 2 itu sebagai pembilang dan 7 itu sebagai penyebut. Nah, 2 ini lebih kecil nilainya daripada penyebutnya yaitu 7. Jadi 2 lebih kecil dari 7. Nah, yang kedua ada pecahan tak murni. Jadi pecahan tak murni itu kebalikan dari pecahan murni. Jadi pecahan tak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Jadi pecahan tak murni nilai pembilangnya A lebih besar daripada nilai penyebutnya. Nah, adapun contoh dari pecahan tak murni yaitu kebalikan dari pecahan murni yaitu 7/2. Jadi 7 ini sebagai pembilang dan 2 ini sebagai penyebut. Nah,
7 ini lebih besar daripada 2. Jadi nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut. Mengenai jenis pecahan yang ketiga, yaitu pecahan campuran. Nah, adapun pengertian dari pecahan campuran itu sendiri merupakan kombinasi. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Jadi pecahan campuran itu merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Nah, adapun contoh dari pecahan campuran yaitu 2, nah, ini merupakan bagian dari bilangan bulat, 2 merupakan bagian dari bilangan bulat, dan 3/5 ini merupakan bagian dari pecahan murni. Nah, pecahan murni itu adalah nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Jadi 3 lebih kecil daripada 5, sehingga ini merupakan bagian dari pecahan murni dan 2 merupakan bagian dari bilangan bulat. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan campuran itu sendiri. Nah, selain dari jenis-jenis pecahan, terdapat juga yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai tersebut merupakan pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, untuk menentukan pecahan itu senilai ataukah tidak, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Jadi, pecahan senilai ini dapat kita ilustrasikan dengan himpunan suatu objek. Jadi, contoh 1 yaitu 4/16. Nah, 4/16 ini apakah sama dengan 1/4? Nah, jadi untuk menentukannya kita sama seperti tadi, kita gambar terlebih dahulu himpunan suatu objeknya. Nah, di sini saya menggunakan objek bintang. Jadi kita gambar bintang tersebut sebanyak 4 baris dengan jumlah semuanya yaitu 16. Nah, kita gambar. Nah, kita gambar bintang sebanyak 16 dan 4 baris. Nah, di sini sudah terdapat 4 baris bintang dan dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, untuk menentukan apakah 4/16 itu senilai dengan 1/4, jadi kita lihat. Di sini terdapat 4 baris. Nah, 4 baris ini masing-masing baris ini sudah sama-sama mempunyai 4 bintang. Nah, di sini kita sama seperti tadi lingkari salah satu barisnya. Nah, di sini kita lihat ada 4/4. Nah, jadi 4/16 dan 1/4 itu senilai. Nah, 4/16 dan 1/4 senilai dengan 1/4 yang mempresentasikan jumlah yang sama. Nah, jadi ternyata 4 dan 16 tersebut ternyata senilai dengan pecahan bernilai 1/4. Nah, selain dari jenis-jenis pecahan dan pecahan senilai, di sini saya akan melanjutkan mengenai cara menyederhanakan pecahan dan menyamakan penyebut pecahan. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai menyederhanakan pecahan. Nah, di sini menyederhanakan pecahan tersebut merupakan suatu cara untuk mensederhanakan pecahan atau menjadikan pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan terendah atau menjadi bentuk terendah dari pecahan tersebut. Nah, di sini ada pun contoh dari pecahan. Nah, di sini ada contohnya yaitu contoh pertama yaitu 6/15. Nah, pecahan ini dapat kita sederhanakan dengan cara membagi penyebut dan pembilang ini dengan bilangan atau angka yang sama. Nah, kita lihat faktor persekutuan 6 dan 15. Nah, kita ingat terlebih dahulu mengenai
faktor persekutuan materi yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi di sini kita dapat bagi ini menggunakan angka 3. Nah, dengan angka 3, pembilang dibagi dengan 3, penyebut juga dibagi menjadi 3. Nah, dalam menyederhanakan ini, angka pembaginya itu harus sama. Nah, di sini sudah sama, 3 dan 3. Nah, jadi kita bagi 6 dibagi 3, 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. Nah, di sini sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi 2/5 ini merupakan bentuk sederhana atau bentuk terendah dari pecahan 6/15. Nah, begitulah kira-kira cara menyederhanakan pecahan. Apabila kalian sudah memahami mengenai menyederhanakan pecahan, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai menyamakan penyebut pecahan. Nah, dalam menyamakan penyebut tersebut, saya mempunyai contoh. Nah, di sini contoh pecahannya yaitu 2/3 dan 1/4. Nah, di sini 2/3 dan 1/4 ini mempunyai penyebut yang berbeda. Nah, penyebut yang pertama yaitu 3 dan penyebut yang kedua adalah 4. Jadi, untuk menyamakan penyebut dari kedua pecahan ini yaitu dapat kita lakukan dengan cara mendaftarkan kelipatan dari 3 dan 4. Nah, adapun kelipatan dari 3 dan 4 yaitu, nah di sini 3, 4. Kelipatannya itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat di sini kelipatan persekutuan yang sama antara 3 dan 4. Nah, kita lihat yang sama yaitu 12. Nah, yang sama 12 dan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 yaitu 12. Jadi di sini kita akan mengubah 2/3 dan 1/4 ini menjadi berpenyebut 12. Nah, caranya yaitu 2/3 kita kali 4, kita kali 4. Nah, dan 1/4 kita kali dengan 3, 4 kali dengan 3. Nah, hasilnya 2 dikali 4, 8. Per 3 kali 4, 12. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. Nah, jadi sudah mempunyai penyebut yang sama, 12. Nah, jadi 2/3 dan 1/4 dalam menyamakan penyebutnya menjadi pecahan 8/12 dan 3/12. Nah, baik, karena di sini saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pecahan, lalu ada pecahan senilai, dan ada juga dalam menyederhanakan pecahan, serta terdapat juga mengenai menyamakan penyebut dalam pecahan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan operasi hitung pecahan tersebut. Nah, operasi hitung tersebut ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, di sini yang pertama saya akan memberikan operasi hitung penjumlahan. Nah, adapun contoh dari operasi hitung penjumlahan itu yaitu contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu 3/4 ditambah 1/2. Nah, caranya menjumlahkan 3/4 dan 1/2 atau
cara menjumlahkan sebuah pecahan itu yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Apabila penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menambahkan pecahan tersebut. Nah, jadi kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat menyamakan penyebutnya menjadi sama-sama berpenyebut 4. Ya, 4. 3/4. Nah, karena penyebut 4 ini sudah 4, jadi kita tidak perlu ubah lagi. Diamkan seperti ini, turunkan 3/4, kemudian 1/2. Nah, 1/2 ini dikali berapa agar mendapatkan hasil 4? Nah, dikali 2. 1 juga dikali 2. Nah, jadi 3/4 ditambah 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4. Nah, karena sudah berpenyebut sama, 3/4 tambah 2/4, jadi kita tinggal tambahkan. 3 tambah 2, 5/4. Nah, penyebutnya tetap 4, jadi hasilnya 5/4. 3/4 ditambah 1/2, hasilnya 5/4. Nah, seperti itulah contoh penjumlahan dari pecahan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung pengurangan bilangan cacah. Nah, di sini sama seperti halnya dengan penjumlahan. Jadi, saya mempunyai contoh soal yaitu yang pertama. 5/10 dikurang 1/5. Nah, di sini kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, baru kita bisa mengurangkan. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Jadi kita samakan menjadi berpenyebut 10. Nah, di sini karena sudah 10, penyebutnya 10, jadi kita tinggal turunkan saja. Nah, selanjutnya 1/5 ini 5 dikali berapa agar 10, yaitu dikali 2. Dikali 2 juga pembilang, jadinya 5/10 dikurang 1 dikali 2, 2/10. Nah, hasilnya yaitu 5 dikurang 2, 3. Dan penyebutnya ini tetap, yaitu 10. Nah, kita mendapatkan hasil yaitu 3/10. Jadi 5/10 dikurang 1/5, hasilnya adalah 3/10. Nah, seperti itulah operasi hitung pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung perkalian. Nah, operasi hitung perkalian pada bilangan cacah itu berbeda dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi dalam perkalian bilangan pecahan yaitu kita gunakan rumus seperti ini. A per B dikali C per D. Nah, caranya yaitu A kali C per B kali D. Nah, seperti inilah dasar dari perkalian pecahan. Nah, untuk contoh soalnya yaitu 8/16 dikali 4/12. Nah, di sini kita gunakan seperti ini, gunakan rumus seperti ini mengikuti contohnya di atas, yaitu dengan 8 dikali 4/16 dikali 12. Nah, di sini kita bisa menyederhanakannya. Jadi kita bisa bagi ini menjadi 2. Nah, kita bagi dengan 4 saja ya, 4. 8 bagi 4 yaitu 2. 12 bagi 4 itu 3. Nah, ini juga kita bisa sederhanakan dengan cara membagi 4. 4 dibagi 4, 1. 16 bagi 4, 4. Nah, jadi 2 kali 1, 2 per 2 kali 3, 12.
2/12 ini kita masih bisa sederhanakan dengan cara kita bagi pembilang dan penyebut ini dengan 2. Maka hasilnya 2/2 1, dan 12/2 adalah 6. Nah, bentuk terendahnya atau bentuk sederhananya yaitu 1/6. Nah, itulah hasil dari 8/16 dikali 4/12. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi pembagian pada pecahan. Nah, adapun aturan dari operasi pembagian pecahan yaitu A/B dibagi C/D. Nah, ini kita balik, C/D ini kita balik atau kita ubah menjadi A/B. Nah, karena kita dibalik, jadi kita ubah menjadi operasi perkalian. Nah, jadi kali D per C sama dengan A kali D per B dikali C. Nah, inilah merupakan aturan dari pembagian pecahan. Nah, adapun contoh soal dari pembagian pecahan. Nah, saya mempunyai contoh soal yaitu 2/4 dibagi 5/9. Nah, caranya kita ikuti aturan pembagiannya ini, yaitu dengan cara 2/4 kita jadikan pembagi ini, kita jadikan operasi perkalian dengan cara kita membalikkan menjadi 9/5. Nah, ini 2/4 ini kita bisa sederhanakan, yaitu menjadi 2/4 kita sederhanakan dengan membagi 2 bagi 2 kali 9/5, hasilnya 1/2 dikali 9/5. Nah, selangkah selanjutnya kita tinggal kali 1 kali 9/2 dikali 5, mendapatkan hasil 9/10. Nah, inilah hasil dari 2/4 dibagi 5/9, yaitu hasilnya 9/10. Nah, baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pembelajaran pecahan di sekolah dasar. Nah, adapun yang sudah saya jelaskan dalam video saya yaitu mengenai pengertian pecahan, jenis-jenis pecahan, pecahan senilai, menyamakan penyebut, maupun menyederhanakan pecahan, dan juga operasi hitung pada pecahan. Nah, apabila dalam video saya ini terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan dari saya, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.